Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami sangat senang sekali bisa berbagi dengan Anda semua tentang topik yang menarik sekali hari ini, yaitu kritik arsitektur. Mari kita bersama-sama mempelajari dan mendiskusikan karya-karya arsitektur dari sudut pandang yang lebih kritis. Dan juga topik ini sangat membantu kita sekali untuk memahami bagaimana karya arsitektur mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dengan ini kami kelompok 6, mahasiswa arsitektur Universitas Khairun Ternate angkatan 2022, dengan ini menyampaikan kritik arsitektur kami tentang sebuah bangunan masjid yang ada di kota Ternate. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya Sugianto M. Saleh dan rekan saya Rashid Sabeta. Objek kritik yang kami pilih adalah bangunan Masjid Raya Al-Munawwar Kota Ternate. Alasan kami memilih bangunan ini karena bangunan masjid ini merupakan masjid terbesar yang ada di Kota Ternate. Dan juga masjid ini memiliki sejarah yang panjang dan memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Hal inilah yang membuat kami tertarik untuk mengkritik bangunan masjid ini. Kritik yang kami gunakan adalah kritik interpretatif dengan metode evokatif pada bangunan Masjid Raya Al-Munawwar Kota Ternate. Untuk kritik yang kami gunakan adalah kritik interpretatif. Kritik interpretatif adalah pendekatan dalam analisis arsitektur yang berfokus pada interpretasi dan pemahaman terhadap karya arsitektur sebagai sebuah karya seni, tanpa melakukan penilaian secara judgmental. Kritikus dalam jenis ini dianggap sebagai seorang pengamat yang profesional, yang berperan dalam menggali makna dan nilai-nilai simbolis yang terkandung dalam bentuk, ruang, material, dan elemen-elemen arsitektur lainnya. Pendekatan kritik interpretatif cenderung bersifat subjektif dan dapat mempengaruhi pandangan orang lain agar sejalan dengan pandangan kritis tersebut. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pendekatan ini tidak memiliki nilai kritik yang berguna. Sebaliknya, kritik interpretatif dapat membantu dalam memahami karya arsitektur dari berbagai sudut pandang dan memperkaya pemahaman kita terhadap karya seni dan budaya secara umum. Kritik interpretatif memiliki 3 metode kritik. Yang pertama, metode kritik evokatif. Yang kedua, metode kritik advokatif. Yang ketiga, metode kritik impresionis. Metode kritik evokatif adalah metode analisis arsitektur yang berfokus pada penggambaran pengalaman subjektif seseorang terhadap karya arsitektur tersebut. Pendekatan ini mencoba untuk menggambarkan dan memperjelas kesan yang ditimbulkan oleh karya arsitektur tersebut dalam bentuk deskripsi yang mendetail dan memikat, sehingga dapat membangkitkan perasaan dan imajinasi pada pembaca atau pendengar. Yang kedua, metode kritik advokatif adalah metode analisis arsitektur yang berfokus pada upaya memperjuangkan pandangan tertentu atau tujuan yang diinginkan melalui karya arsitektur tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk membela atau memperjuangkan nilai-nilai, ideologi, atau tujuan yang dianggap penting melalui analisis terhadap karya arsitektur yang relevan dengan hal tersebut. Yang ketiga, metode impresionis. Metode impresionis adalah metode analisis arsitektur yang lebih berfokus pada kesan atau impresi keseluruhan yang ditimbulkan oleh karya arsitektur tersebut. Pendekatan ini lebih menekankan pada pengalaman visual atau estetika keseluruhan seperti rasa harmoni, keseimbangan, kesan rapi atau kacau, serta perasaan keseluruhan yang ditimbulkan oleh karya arsitektur tersebut. Dalam kritik arsitektur ini, kami menggunakan metode kritik evokatif. Metode kritik evokatif dalam analisis arsitektur fokus pada deskripsi pengalaman subjektif terhadap karya arsitektur dan mengeksplorasi elemen desain yang menyebabkan pengalaman tersebut. Kritikus menggambarkan bentuk, bahan, skala, proporsi, warna, tekstur, cahaya, dan elemen desain lainnya, serta bagaimana kesan dan pengalaman tersebut mempengaruhi perasaan mereka. Pendekatan ini tidak bertujuan menilai secara objektif, tetapi menggambarkan kesan subjektif
dan pengalaman pribadi yang ditimbulkan oleh karya arsitektur tersebut. Dalam kritik ini, kami bukan orang yang hanya sekedar asal-asalan dalam mengkritik, tapi kami berlandaskan prinsip-prinsip desain arsitektur, yaitu yang pertama, kesatuan, yang kedua, keseimbangan, ketiga, proporsi, yang keempat, irama, yang kelima, penekanan atau fokus, yang keenam, kontras dan variety, yang ketujuh, repetisi. Tipologi masjid. Masjid sebagai tempat ibadah utama umat Islam memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial dan budaya di mana masjid tersebut berada. Berikut beberapa jenis tipologi masjid yang umum ditemukan. Yang pertama, masjid jami. Masjid jami merupakan masjid yang memiliki fungsi utama sebagai pusat ibadah dan tempat berkumpulnya komunitas muslim dalam salat Jumat. Yang kedua, masjid musalla. Masjid musalla merupakan masjid yang dibangun untuk keperluan ibadah tertentu, seperti salat Idul Fitri, salat tarawih pada bulan Ramadan, atau salat jenazah. Tiga, masjid kubah. Masjid kubah merupakan masjid yang memiliki ciri khas bentuk kubah sebagai atapnya. Bentuk kubah melambangkan kesucian dan keberadaan Allah. Yang keempat, masjid gunung merupakan masjid yang dibangun di atas gunung atau bukit. Masjid jenis ini biasanya memiliki nilai historis dan estetika yang tinggi karena lokasinya yang unik dan menawarkan pemandangan indah. Yang kelima, masjid tua. Masjid tua merupakan masjid yang memiliki nilai historis dan arsitektur klasik yang khas, seringkali dibangun pada zaman kekhalifahan Islam. Yang keenam, masjid modern. Masjid modern merupakan masjid yang dirancang dengan gaya arsitektur modern, mencakup penggunaan teknologi modern, bahan bangunan, dan gaya desain yang sesuai dengan era saat ini. Masjid Raya Al-Munawar Ternate. Masjid Al-Munawar adalah salah satu masjid bersejarah yang terletak di kota Ternate, Maluku Utara, Indonesia. Masjid ini dibangun pada abad ke-16 oleh Kesultanan Ternate. Menurut catatan sejarah, Masjid Al-Munawar awalnya dibangun pada tahun 1546 oleh Sultan Babullah yang merupakan salah satu raja dari Kesultanan Ternate. Saat itu, masjid ini masih berbentuk sederhana dengan atap berbentuk limas dan dinding dari kayu. Pada tahun 1623, masjid ini mengalami kerusakan akibat perang antara Kesultanan Ternate dan Belanda. Namun, pada tahun 1627, Sultan Hamzah yang juga merupakan raja dari Kesultanan Ternate memerintahkan pembangunan kembali masjid ini dengan menggunakan bahan yang lebih kuat seperti batu dan semen. Setelah pembangunan kembali, Masjid Al-Munawar menjadi lebih megah dan memiliki arsitektur yang lebih indah dengan menara yang tinggi dan ukiran-ukiran yang rumit. Masjid ini juga menjadi pusat kegiatan indah dengan menara yang tinggi dan ukiran-ukiran yang rumit. Masjid ini juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kebudayaan di Ternate serta menjadi salah satu ikon pariwisata kota tersebut. Hingga saat ini, Masjid Al-Munawar masih berdiri kokoh dan menjadi salah satu objek wisata sejarah yang populer di Ternate. Selain itu, masjid ini juga menjadi tempat ibadah bagi umat Islam di kota tersebut. Konsep bangunan. Masjid Al-Munawar memiliki arsitektur yang unik dan khas dengan campuran gaya timur dan barat yang menciptakan suatu harmoni dan keindahan tersendiri. Konsep arsitektur Masjid Al-Munawar ini terinspirasi dari gaya arsitektur Islam dan Hindu, serta dipengaruhi oleh arsitektur Portugis dan Spanyol yang pernah mempengaruhi budaya dan arsitektur di daerah tersebut pada masa lalu. Bentuk bangunan Masjid Al-Munawar adalah persegi 4 yang terdiri dari 3 lantai dengan menara di bagian tengah. Lantai pertama terdiri dari serambi yang dilengkapi dengan mihrab dan mimbar. Lantai kedua merupakan ruang salat utama, dan lantai ketiga merupakan tempat untuk pengawasan dan melihat ke sekeliling kota. Salah satu ciri khas dari arsitektur Masjid Al-Munawar adalah penggunaan ukiran kayu dan batu yang sangat rumit dan indah pada bagian dekoratif bangunan seperti pintu, jendela, mimbar, dan mihrab. Selain itu,
Menara masjid yang tinggi juga menjadi ciri khas bangunan ini. Bagian atap masjid juga menunjukkan pengaruh arsitektur Hindu dan dengan bentuk atap yang menjulang tinggi seperti Meru, sedangkan pengaruh Portugis dan Spanyol terlihat pada penggunaan bahan bangunan seperti batu dan semen yang memperkuat bangunan dan memungkinkan bangunan tersebut bertahan lama. Secara keseluruhan, konsep arsitektur Masjid Al-Munawwar menciptakan keindahan yang menakjubkan dengan campuran gaya timur dan barat yang harmonis dan menghasilkan suatu keunikan arsitektur yang sulit ditemukan di tempat lain. Interior bangunan. Interior Masjid Al-Munawwar juga menunjukkan keindahan dan keunikan arsitektur Islam tradisional dengan sentuhan budaya lokal Ternate. Pada bagian dalam masjid terdapat ruang salat utama yang luas dan lapang dengan langit-langit yang tinggi dan dinding-dinding yang dihiasi dengan ukiran kayu yang rumit dan indah. Mihrab dan mimbar merupakan bagian penting dalam ruang salat Masjid Al-Munawwar. Mihrab merupakan tempat untuk khatib berdiri dengan memberikan khutbah, sedangkan mimbar merupakan tempat untuk imam berdiri dan memimpin salat. Kedua bagian tersebut dihiasi dengan ukiran-ukiran kayu yang indah dan memperlihatkan kekayaan seni rupa lokal. Selain itu, di dalam masjid terdapat pula beberapa lampu kristal yang menggantung dari langit-langit dan menambah keindahan interior Masjid Al-Munawwar. Lampu kristal tersebut dipercayai sebagai hadiah dari Raja Belanda yang memerintah Maluku pada masa lampau. Di lantai atas terdapat teras yang luas yang menawarkan pemandangan indah ke arah laut dan kota Ternate. Teras ini biasanya digunakan untuk pengunjung masjid untuk menikmati pemandangan sekitar atau beristirahat sejenak setelah menunaikan salat. Secara keseluruhan, interior Masjid Al-Munawwar menunjukkan keindahan arsitektur Islam tradisional yang khas dengan sentuhan budaya lokal Ternate yang kaya. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat untuk ibadah, namun juga sebagai tempat untuk mengapresiasi kekayaan seni rupa dan arsitektur tradisional di Indonesia. Kesimpulan dari pemaparan materi ini yaitu kritik interpretatif dengan metode evokatif pada bangunan Masjid Raya Al-Munawwar Kota Ternate, yaitu suatu kritik arsitektur yang lebih subjektif dan dapat menghasilkan interpretasi yang lebih bervariasi, tergantung pada pengalaman dan pengetahuan pengkritik. Namun, penggunaan metode ini dapat membantu pengkritik dalam memahami arsitektur dengan lebih dalam dan membuka kemungkinan interpretasi yang lebih luas. Dalam konteks ini, penggunaan metode evokatif dapat membantu membuka pemahaman yang lebih kaya dan mendalam terhadap keunikan dan keindahan suatu arsitektur. Untuk arsitektur Masjid Al-Munawwar sendiri adalah sebuah bangunan yang memiliki keunikan dan keindahan arsitektur yang sulit ditemukan di tempat lain. Arsitektur masjid ini terinspirasi dari gaya arsitektur Islam dan Hindu serta dipengaruhi oleh arsitektur Portugis dan Spanyol, dan juga faktor budaya yang ada di kota Ternate turut mempengaruhi gaya arsitektur yang ada di masjid yang ada pada bangunan Masjid Al-Munawwar. Sebelum saya menutup pembahasan dalam video kali ini, saya ingin mengutip satu kutipan dari seorang arsitek yang bernama Frank Gehry tentang kritik arsitektur. Nah, beliau berkata, kritik selalu menjadi hal yang baik dalam arsitektur. Kita membutuhkan kritik, tidak peduli apakah itu positif atau negatif. Kritik akan membantu kita untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik dalam praktik arsitektur kita.